Sepekan sebelum berakhirnya bulan November, semakin banyak yang mengingatkan untuk berhati-hati. Sebab memasuki bulan Desember akan banyak kesulitan selain gempuran bencana alam yang bertubi-tubi. Curah hujan yang tinggi sejak bulan November, Desember, Januari hingga Februari dipastikan akan membawa dampak yang tidak sehat. Bencana banjir jadi ancaman serius yang akan disusul dengan tanah longsor di banyak daerah berdataran tinggi. Sementara itu, virus juga siap muncul, walaupun skalanya tidak besar. Lalu bagaimana dengan kehidupan para selebriti? Benarkah fenomena kawin cerai masih akan terus terjadi? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Tahun 2024 sudah mendekati titik paling genting, yaitu ujung tahun. Peringatan untuk berhati-hati semakin menggema, karena sepekan lagi sudah memasuki bulan Desember. Di bulan pamungkas itulah peristiwa paling menggiriskan akan terjadi. Bencana alam yang paling awal datang di bulan Desember adalah banjir, lengkap dengan segala pengiringnya, mulai dari bencana hingga bencana-bencana yang mengancam keselamatan. Dari lautan, ancaman juga praktis tak bisa dihindari oleh sebab meluapnya air laut menuju daratan. Kondisi ini yang mesti selalu diwaspadai menjelang pergantian tahun. Kalau dibilang ada bencana, ya pasti di awal tahun perlu diperhatikan. Dari bulan Desember, Januari, Februari itu pasti hujan lebat, banjir, pasti ada longsor juga, kan seperti itu. Setelah itu ada air laut juga naik ke darat, kan seperti itu. Itu terjadinya berarti di bulan Desember, Januari, Februari. Perlu berhati-hati lah ya, bagi yang di pesisir pantai harus berhati-hati, kan seperti itu. Setelah itu bagi yang tinggal di perbukitan ya perlu berhati-hati juga. Kenapa perlu berhati-hati? Kan hujan lebat, berarti kan takutnya ada longsor, kan seperti itu. Jadi harus hati-hati. Kita antisipasi ya. Menuju hari terakhir tahun 2024 memang berat, apalagi di musim peralihan memasuki sio yang memiliki unsur kayu menuju api. Di masa peralihan itu pula, ada pergantian musim yang mengakibatkan suasana pancaroba. Salah satunya tanah longsor yang bisa merenggut nyawa manusia. Oke, jadi peralihan antara unsur kayu ke api. Jadi energi apinya full. Jadi perlu berhati-hati itu aja. Hati-hati hujan, setelah itu longsor, setelah itu puting beliung, itu kan perlu berhati-hati. Setelah itu air laut juga naik ke daratan. Ada tanah longsor. Karena hujan lebat pasti ada tanah longsor kan. Jadi harus berhati-hati. Daerah Sukabumi hati-hati. Setelah itu daerah Puncak juga ya. Setelah itu daerah Dieng hati-hati juga yang saya lihat ya. Setelah itu daerah-daerah yang agak rawan kan ada perbukitan atau pegunungan perlu hati-hati. Seperti itu. Terus kayak di daerah Malang sudah hati-hati kan. Setelah Desember berhasil dilalui, kemudian masuk tahun baru 2025, kewaspadaan tidak boleh ditinggalkan. Sebab 2025 juga masih akan banyak dirundung bencana. Segala elemen negatif yang muncul di tahun 2024 akan dilanjutkan tahun-tahun berikutnya. Dan ancaman serius yang perlu diberi perhatian khusus
datangnya dari gunung berapi. Indonesia yang berada dalam pengaruh wilayah Ring of Fire seharusnya sudah akrab benar dengan gempa bumi. Tapi nyatanya, peristiwa alam biasa-biasa saja ini selalu memberi rasa kaget berlebihan, sehingga rewel terus. Oke, kalau gunung meletus ini, karena saya ada tulis ya, karena saya sempat ini, jadi daerah Jawa Timur harus hati-hati, Sulawesi, Sumatera, NTB, itu daerah NTB perlu hati-hati, seperti itu. Nah, jadi daerah Jawa juga ya, Jawa itu juga perlu hati-hati, Jawa Tengah perlu hati-hati, dan seperti itu. Jawa Timur, Sulawesi, Sumatera, NTB juga perlu hati-hati. Takutnya gunung meletus ada gempa kan seperti itu. Oke, berarti memang yang tadinya yang katakan itu memang saat ini tuh gunung-gunung yang tadinya disebutkan di daerah-daerah itu memang sedang aktif gitunya. Sebenarnya itu sudah mulai aktif, tapi takutnya puncak aktifnya nanti di bulan 6, 7, 8. Karena kan itu tahun bulan api. Sedangkan kayu mau beralih ke api. Jadi energi api ini sangat besar. Jadi perlu berhati-hati banget. Takutnya ada yang meletus ya, seperti itu. Karena energinya angka 6 dan 7, bulan 6 bulan 7 tuh bulannya api. Energinya api. Setelah itu tahun ini adalah tahun depan itu di 2025 itu adalah tahun ular kayu. Tapi apa sejatinya faktor pemicu munculnya banyak bencana alam? Mungkinkah karena faktor ulah manusia yang semakin mudah dikendalikan rasa jumawa? Kenapa bencana alam sekarang mulai banyak? Sedikit banyak pasti ada pengaruh besar dari manusianya. Seperti ini, kayak longsor pasti sedikit banyak, perumahan udah banyak, pohon udah pada dipotong, pada semua jadi banyak hutan gundul. Pasti untuk menahan air ini sudah tidak ada. Sedikit banyak kan pasti ada campur tangan. Sekarang kenapa bisa panas sekali? Sedikit banyak ada campur tangan juga dari manusia kan seperti itu. Jadi kalau dibilang dunia ini tua, ya pasti sudah tua. Tapi kalau kita bilang dunia ini akan berakhir, tidak akan mungkin. Tapi benarkah di tahun 2025 nanti akan muncul virus baru yang berbahaya? Seperti apa gambaran situasi setelah munculnya virus baru tersebut? Jangan lupa saksikan Was Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was Was. Meninggalkan tahun 2024 kemudian bersiap mengarungi tahun 2025, selalu ada harapan baru yang muncul. Tapi rupa-rupanya masih banyak mara bahaya yang mengancam. Tidak hanya bencana alam, tapi juga munculnya virus-virus baru yang berbahaya bagi kesehatan. Beruntung, pemerintah mampu mengambil keputusan secara tepat, sehingga sigap dalam menangani kasus penyebaran virus baru. Kekuatan wabah ini juga tidak terlalu kuat, seperti virus corona yang mematikan itu. Kalau yang saya lihat, virus ada masuk, tapi tidak besar seperti zaman virus corona. Karena nanti pemerintah bagaimana caranya mengatur supaya virus ini tidak besar. Kalau besar lagi kan nanti perekonomian kita hancur lagi. Jadi pemerintah akan sigap nanti. Yang saya lihat begitu, mereka akan sigap, setiap kali ada virus mereka akan sigap supaya virusnya tidak menyebar. Walaupun ada virus baru, tapi ternyata maut justru datang lebih banyak di jalan raya. Di awal tahun 2025 nanti akan terjadi kecelakaan yang sangat mengejutkan. Nyai Dewi Rantian yang dikenal sebagai spiritualis dari Dayak melihat tanda-tanda kecelakaan terjadi di sebuah ruas jalan tol. Nyai Dewi tidak ingin menyebutkan lokasi persisnya, tapi ada di jalan bebas hambatan.
Kecelakaan juga akan menimpa transportasi udara. Pesawat yang mengalami peristiwa naas tidak hanya terjadi satu kali. Selebihnya, lebih banyak berhati-hati karena banyak ancaman keselamatan jika tidak waspada. Kalau kecelakaan ini yang saya lihat pasti di darat ada, hati-hati di tol ya. Kalau bisa jangan kenceng bawa mobil, harus pelan-pelan, harus melihat juga. Kalau apalagi di awal tahun kan sedikit banyak hujan, jadi harus hati-hati kan seperti itu. Selain itu masalah udara juga perlu berhati-hati sebelum berangkat. Kalau bisa yang karyawan-karyawan yang lain yang khusus untuk pengecekan pesawat ini kalau bisa lebih detail, lebih teliti kan seperti itu. Takut kita kalau semoga sih nggak ada musibah seperti itu. Tapi lebih bagus lebih detail, lebih teliti karena akan membawa banyak orang di dalam kan seperti itu. Kalau saya lihat pesawat besar ada yang tergelincir. Setelah itu ada juga di tahun 2025 nanti ada pesawat kecil lah ya yang akan ada musibah di pesawat kecil. Dari tengah laut, kabar duka ternyata juga masih tersiar dengan tenggelamnya sebuah kapal feri. Hati kayak kapal feri, hati-hati juga. Setelah itu ada juga yang saya lihat ada tongkang juga yang terbakar, jadi harus hati-hati banget ya seperti itu. Kita harus berdoa ya. Saya tuh paling kalau masalah korban jiwa semua kan ketentuan Tuhan ya. Jadi kita harus berdoa supaya tidak ada satupun yang terkena musibah, tidak ada satupun yang terkena kesialan, tidak ada satupun yang terkena malapetaka. Kita harus berdoa. Peristiwa maut memang bisa datang dari mana saja, mulai dari jalan raya, transportasi udara, hingga kecelakaan-kecelakaan yang levelnya ringan. Lalu, bagaimana dengan kehidupan para selebriti? Benarkah masih akan banyak perceraian di tahun 2025? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Hati-hati memasuki tahun 2025 karena banyak kasus hukum yang akan terjadi. Semua yang selama ini terkunci atau sengaja disembunyikan tiba-tiba muncul menjadi kasus hukum yang menghebohkan. Tidak hanya di kalangan public figure, tapi juga di lingkaran para selebriti. Tidak hanya untuk artis, tapi untuk kasus hukum juga pejabat-pejabat juga banyak nanti terkena kasus hukum itu. Karena yang saya lihat, karena tahun 2025 itu kalau kita melihat sebenarnya itu adalah lambang maling. Kasus hukum yang melibatkan para selebriti pada umumnya dimulai dari perselisihan hingga perselingkuhan yang mengguncang rumah tangga. Fenomena kawin cerai di kalangan para artis juga masih akan berlanjut di tahun 2025 nanti. Sejumlah pernikahan selebriti mengundang perbincangan publik, sementara perceraian seorang artis senior juga menyita perhatian karena selama ini rumah tangganya ditengarai tak bermasalah. Setelah itu perselingkuhan juga ada. Ya, perselingkuhan ada. Yang akan keluar nanti ada. Setelah itu kasus asusila juga ada. Pasti ada keluar, karena hati-hati. Karena di tahun 2025 ini kasus hukum akan melonjak keluar. Angka perceraian tahun 2025 banyak. Kenapa? Karena ada kasus hukumnya. Hati-hati KDRT, pertengkaran, perekonomian. Nanti gara-gara ekonomi bisa berpisah. Jadi di tahun 2025 yang saya lihat ada banyak perceraian dan banyak kasus hukum. Mendekati titik akhir perjalanan tahun 2024, ternyata masih banyak bencana alam. Kecelakaan maut juga bakal menghiasi tahun 2025. Semoga saja segala yang penuh dengan mara bahaya bisa dihindari.
Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.